Nama saya Yeremis Nikolaye dan teman saya Awang Inggar Pamungkas. Kami dari kelompok 2. Pada kali ini kami akan membawakan video tentang video tugas presentasi material elektronik. Materi yang akan kami bawa yaitu struktur atom pita konduksi. Isi pembahasan dari video ini yaitu yang pertama, apa itu pita konduksi? Yang kedua, apa hubungan pita konduksi dan pita valensi? Yang ketiga, jenis-jenis material pita konduksi. Yang keempat, di mana pita konduksi digunakan? Dan yang terakhir, kesimpulan. Yang pertama, apa itu pita konduksi? Pita konduksi adalah rentang energi dalam struktur band energi suatu material di mana elektron dapat bergerak dan berkontribusi pada konduktivitas listrik. Dalam konteks teori band, pita konduksi terletak di atas pita valensi dan berisi tingkat energi yang cukup untuk memungkinkan elektron bergerak bebas sehingga dapat menghantarkan arus listrik. Seperti yang ditunjukkan pada gambar di samping ini. Apa hubungan pita konduksi dan pita valensi? Hubungan pita konduksi dan pita valensi adalah sebagai berikut. Pita konduksi adalah pita energi yang berada di atas pita valensi. Pita valensi adalah rentang energi elektron tertinggi yang biasanya ditempati elektron pada suhu nol absolut. Pita konduksi adalah rentang terendah dari keadaan elektronik kosong. Pita konduksi dan pita valensi pada konduktor saling bertumpangan sehingga elektron valensi pada konduktor bebas. Pita konduksi dan pita valensi pada semikonduktor dan isolator tidak bertumpangan dan selang di antaranya disebut pita terlarang. Pita terlarang menunjukkan besarnya energi gap yang dimiliki bahan. Struktur energi. Yang pertama, pita valensi. Zona energi di mana elektron berada dalam keadaan terikat tidak dapat bergerak bebas. Berperan dalam ikatan kimia dan sifat optik material. Yang kedua, pita konduksi. Zona energi di atas pita valensi di mana elektron bebas bergerak memungkinkan konduksi listrik. Lebih banyak elektron di pita konduksi berarti material lebih konduktif. Yang ketiga, gap energi. Jarak energi antara pita valensi dan pita konduksi. Semakin besar gap energi, semakin sulit elektron untuk berpindah, yang berarti material lebih bersifat isolator. Di slide berikutnya, jenis-jenis material pita konduksi. Material berdasarkan pita konduksi dapat dibagikan menjadi 3 kategori utama. Yang pertama ada konduktor. Ciri-ciri pita konduksi tumpang tindih dengan pita valensi memungkinkan elektron bergerak dengan bebas. Contohnya tembaga atau Cu, aluminium, Al, dan emas Au. Aplikasi kabel listrik komponen elektronik. Kedua ada semikonduktor. Ciri-cirinya terdapat celah energi kecil antara pita valensi dan pita konduksi. Konduktivitas dapat diubah dengan doping atau pengaruh eksternal. Contohnya silikon dan germanium. Pengaplikasiannya resistor, dioda, dan sel surya. Berikut lanjutan dari sebelumnya. Yang ketiga ada isolator. Ciri-cirinya celah energi besar antara pita valensi dan pita konduksi sehingga pergerakan elektron sangat sulit. Contoh karet, kaca, dan kayu. Aplikasi pelindung kabel material isolasi. Dan keempat ada superkonduktor. Ciri-cirinya dapat mengantarkan listrik tanpa hambatan pada suhu tertentu, biasanya sangat rendah. Contohnya YBSO.
Pengaplikasiannya contohnya magnet, superkonduktor, perangkat MRI. Ada doping dalam semikonduktor. Doping dalam semikonduktor adalah proses penambahan atom asing ke semikonduktor untuk meningkatkan konduktivitas listriknya. Ada dua jenis doping. Yang pertama doping tipe N, atom dengan elektron lebih banyak seperti fosfor ditambahkan ke semikonduktor. Ini menambahkan elektron bebas yang bisa berpindah ke pita konduksi sehingga meningkatkan konduktivitas elektron menjadi pembawa muatan mayoritas. Berikut ada doping tipe P, adalah atom dengan elektron lebih sedikit seperti boron ditambahkan menciptakan hole atau lubang dengan pita valensi. Lubang ini bertindak sebagai pembawa muatan positif. Hole menjadi pembawa muatan mayoritas. Selanjutnya, band gap. Band gap adalah jarak energi antara pita valensi dan pita konduksi dalam suatu bahan. Band gap menentukan kemampuan bahan untuk mengantarkan listrik dan mengaruhi sifat listriknya. 3 jenis bahan berdasarkan band gapnya adalah: pertama, isolator, memiliki band gap yang besar sehingga elektron membutuhkan energi yang sangat tinggi untuk berpindah dari pita valensi ke pita konduksi. Yang kedua, semikonduktor, memiliki band gap yang lebih kecil dibandingkan isolator sehingga elektron bisa melompat ke pita konduksi pada suhu tinggi atau dengan doping. Yang ketiga, konduktor, tidak memiliki band gap atau band gap yang sangat kecil sehingga elektron dapat bergerak bebas dari pita valensi ke pita konduksi, memungkinkan arus listrik mengalir. Di mana pita konduksi digunakan? Pita konduksi digunakan dalam berbagai aplikasi teknologi, antara lain: pertama, elektronik. Pada transistor dan dioda. Transistor dan dioda merupakan elemen dasar dalam sirkuit elektronik yang mengatur arus listrik. Berikutnya, pada sirkuit terpadu atau IC. IC memungkinkan miniaturisasi perangkat elektronik. Yang kedua, energi. Pada sel surya, memanfaatkan semikonduktor untuk mengubah cahaya matahari menjadi listrik. Berikutnya, pada baterai. Pita konduksi mempengaruhi efisiensi penyimpanan energi. Yang ketiga, material baru. Grafin dan bahan 2 dimensi digunakan dalam teknologi nano dan komponen elektronik yang sangat efisien. Yang keempat, telekomunikasi. Serat optik. Pita konduksi dalam material semikonduktor digunakan dalam perangkat optoelektronik. Yang kelima, sistem pendinginan. Material termal. Pita konduksi juga berperan dalam konduktivitas termal untuk manajemen panas dalam perangkat. Berikutnya kesimpulan. Kesimpulan mengenai struktur atom pita konduksi adalah sebagai berikut. Yang pertama, struktur atom dalam material padat membentuk pita energi yang terdiri dari pita valensi dan pita konduksi, mempengaruhi sifat elektrik material. Kedua, ada pita konduksi memungkinkan elektron untuk bergerak bebas saat mendapatkan energi yang penting untuk konduktivitas listrik. Berikutnya ada karakteristik pita konduksi berbeda-beda tergantung pada jenis material. Konduksi, semikonduktor, atau isolator menentukan aplikasi dalam teknologi. Berikutnya ada celah antara pita valensi dan pita konduksi berperan penting dalam menentukan seberapa mudah elektron dapat berpindah yang mempengaruhi kemampuan material untuk mengantarkan listrik. Sekian video presentasi dari kelompok 2. Jika ada pertanyaan, silakan langsung saja pada kolom komentar. Terima kasih.